yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Bapak Ibu, ayat ke-37 dari surat An-Nisa ini merupakan kisah atau merupakan rangkaian dari surat An-Nisa ayat ke-36 yang kemarin sudah kita baca. Di surat An-Nisa ayat ke-36 kita dibimbing untuk selalu introspeksi diri terhadap siapa diri kita. Bahwa disebutkan di situ di ujung ayat 36 itu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, jadi siapa orang yang sombong dan membanggakan diri itu? Bandingkan dengan siapa orang yang sebenarnya mengabdi kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah, berserah diri kepadanya, disebutkan di awal surat An-Nisa ayat ke-36 ini, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Kemudian dia berbuat baik kepada ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Itulah orang-orang yang tidak sombong dan orang-orang yang tidak membanggakan diri. Kemudian siapa yang dimaksud sombong dan membanggakan diri? Di ayat ke-37 dijelaskan, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Na'udzubillah, ya. Ibu bapak, jadi yang dimaksud dengan orang sombong dan orang yang membanggakan diri adalah orang yang kikir. Artinya apa? Pelit. Nah, kemudian mengajak orang lain berbuat pelit. Bagaimana bisa kok mengajak orang lain berbuat pelit? Bisa. Nggak usahlah berzakat, nggak usahlah sedekah, nggak usahlah wakaf, nggak usahlah infak. Nah, itu adalah mengajak orang lain untuk tidak berbuat baik atau menjadikan orang lain berbuat kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Kira-kira ada nggak manusia yang model begitu? Ayante, jujur Bu, ayante. Lamun cek Allah ayah, ibu percaya ente? Cek Allah ayah, namanya orang terpercaya. Mudah-mudahan bukan kita itu yang jadi masalah, ya. Karena Allah itu menuduh ini tuh bukan orang lain selain kita, tapi diri kita. Jangan sombong, jangan membanggakan diri. Apa cirinya sombong membanggakan diri? Kikir dan mengajak orang lain berbuat kikir. Jadi kalau ada pengemis, kalau ada yang minta-minta ke kita, orang miskin, kemudian kita bilang, ya nggak usah dikasih, biarin aja, kemarin juga. Nah, itu tuh termasuk yang begitu. Kira-kira soalnya begitu, Bu? Apakah kita tuh bukan? Ya itu masalahnya, begitu nyebut ada, ternyata selalu kita itu menyebutnya orang lain. Padahal Allah mengajarkan kepada kita dan kita belajar ini untuk diri kita. Jadi yang sombong dan membanggakan diri itu adalah kita yang selalu kikir dan selalu menyuruh orang lain berbuat kikir. Itu nyebutnya. Nah, kalau ngajinya sudah model begitu, maka kita itu akan tenang tentram. Ya Allah, Engkau berikan Al-Quran ini untukku, untuk aku amalkan, untuk aku pedomani, bahwa yang namanya manusia itu ada yang beribadah, ada yang juga tidak mensekutukan Allah. Ada juga orang yang berbakti kepada kedua orang tua, karib kerabat, fakir, miskin, yatim, piatu, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah itu kita yang ahli ibadah itu atau orang lain? Biasanya kalau yang baik diaku, ya, abdi mah, alhamdulillah, abdi mah, alhamdulillah, abdi mah sesuai serang ayat ini. Tapi begitu dibaca ayat berikutnya, apakah kalian termasuk yang sombong dan membanggakan diri? Apa cirinya? Kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Nah, itulah yang namanya kita harus kita akui. Nah, kalau kita mengakui seperti itu, itulah yang namanya insan yang kamilah.
Ya, tidak pernah bangga dan menyombongkan diri. Tapi apakah kita nyampe kepada derajat itu? Sementara insan kamilah itu adalah insan para nabi dan rasul. Cenah moal kita mah paling-paling kepada yang mutmainnah. Kikir henteu, nyarek kabatur kikir gente, sombong henteu. Eta we. Biasana mah eta mah mepene hate nya, mepene hate. Lamun kana kahadean suka diaku, namun kepada kesulitan atau kepada yang jelek malah dianggapnya orang lain. Tuh si anu mah, si anu mah, si anu mah. Gitu ya Bu ya. Yuk kita introspeksi ke dalam diri. Kemudian mari kita baca ayat ke-38-nya tentang karakter orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi karakter pertama tadi dia kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Jadi kikirnya itu kikir berjamaah. Kajen bager arek pemilu wungkul. Kajen bager kusabab hayang kapilih wungkul. Kajen bager kusabab ade maunya. Ya, arek jadi caleg, arek jadi bupati, arek jadi gubernur, arek jadi presiden, balager ngadadak. Tapi lamun ngesan sepi simpe malah peteng-teng harga ge jadi naik. Kemarin mah ngaja diturunkan, ngajak ngara aing kapilih. Kan gitu nyebutnya. Nah, apa nyebutna aing? Aing geus saha atunya? Namanya sia, ya gitu ya. Beres. Nah, disebutkan di ayat ke-37-nya, mari kita baca. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia. Oh ya. Jadi orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, karakter pertamanya di surat An-Nisa 37 adalah dia kikir dan mengajak orang lain berbuat kikir. Kikir berjamaah. Sekalinya bager kalau sesama partai, sekalinya bager kalau sesama yang memilih. Untuk milih mah diantepkeun. Nyieun jalan, ngomean jalan, lamun milih anu partai manehna. Mun teu milih partai manehna mah diantepkeun jalanna. Padahal eta teh pajak rakyat, duitnya duit rakyat. Naudzubillah. Mudah-mudahan laknatullah Allah kenakan kepada mereka yang melakukan hal seperti itu. Ya. Kemudian ciri yang keduanya yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena ingin mendapat pujian manusia dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Kenapa demikian? Karena hanya mendapat pujian kepada manusia berarti tidak mengharap ridho Allah. Dan tidak mengharap ridho Allah berarti tidak percaya kepada Allah bahwa Allah Maha Baik, Allah akan melipatkan apa yang kita nafkahkan di jalan Allah dan Allah akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat selama di dunia. Dengan sehelai benang pun kita berinfak, bersedekah, dengan selembar kain pun ataupun dengan sebutir kurma pun atau dengan sekilogram beras pun akan diperhitungkan. Kalau karena ria, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Dan itu adalah rombongannya setan. Ya. Karena siapa yang mengambil setan menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Kenapa disebut
ngambil temannya setan sebagai temannya, karena begitu mau bagi sembako mikir-mikir, nih kira-kira yang akan dekat pemilu supaya nanti aku kelihatan menjadi baik. Nih lihat ketika menjelang pemilihan supaya aku dinilai sebagai pemimpin yang sukses. Nih ketika mau jadi caleg supaya aku dianggap sebagai orang dermawan. Itulah kelakuan-kelakuan yang disebut kelakuan bujukan setan. Siapa yang begitu? Urang. Bu, dalam menunjuk ke batur ngambek. Urang begitu teh. Mun kuring hayang jadi presiden, maka kuring nggak bagi-bagi sing loba. Mun hayang jadi gubernur, bager belusukan kemana-mana. Mun hayang jadi caleg, kuring nggak haja macul ditempokkeun keur maculna nya. Ngabantu fakir miskin dipoto dihareupeun imahna anu reyon. Begitu teh saha Bu? Setan gitu Bu. Sanes gitu urang tong menuju ka batur punya dan nu ka batur mah ngambek urang nu kitu teh Bu. Urang mana teuing atunya urang aring meureunna nya. Nah, yuk lanjut ke ayat berikutnya di ayat ke-39. Ayat ke-39-nya ditegaskan bahwa wa ma alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kana Allahu bihim alima. Itulah yang disebut dengan karakter orang yang berlaku sombong dan orang yang apa tadi Bu? Membanggakan diri. Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Jadi mereka itu takut kalau seandainya tidak berbuat ria itu akan malah tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Percumalah sedekah, nanti tidak ada yang milih. Percumalah bagi-bagi sembako, nanti orang teka pilih. Kenapa? Motifnya adalah dunia. Tidak percaya, tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Murni keinginan untuk duniawi. Dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi informasi ini disampaikan kepada kita bahwa Allah tahu segalanya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang mengabdi dan beriman kepada Allah atau termasuk yang sombong dan membanggakan diri? Jawabannya ada dalam diri. Allah sudah berikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ukuran untuk fujur dan takwa sudah diberikan Allah kepada kita. Mintalah kepada Allah untuk selalu dalam petunjuknya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Bagaimana untuk mendapatkannya? Sediakan hati untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'alad dini. Siapkan diri untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapkan diri untuk selalu